Selamat siang buat semuanya, kembali lagi bersama Empu. Jadi di konten Empu ini Empu akan memperlihatkan satu buah mandau panjang 55 cm ini. Nah, ini mandau pesanan dari saudara kita di, kalau tidak salah, Kecamatan Ponrang, Luwu, Sulawesi Selatan. Nah, ini pesanan beliau. Sebenarnya pesanan beliau panjangnya minta 60 cm. Tetapi Empu sudah mengatakan kalau 60 cm itu kepanjangan. Panjang betul. 55 cm ini sudah cukup panjang. Nah, ini bilah mandaunya. Dengan dua anak pisau nih, dua anak pisau pesanan beliau yang rencananya akan dikirim pada hari ini juga. Beserta pesanan dari saudara kita ini dari Jakarta, ini nggak sempat kemarin kirim karena terlalu sore, jadi hari ini kita sempatkan mengirimnya sekaligus seperti itu. Nah, menjawab lagi pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan kenapa Empu di konten Empu selalu ada dengar suara pengajian segala macam itu, apakah Empu sengaja memasukkan itu di dalam konten? Nah, itu bagus Empu, suara-suara tersebut. Untuk masalah ini Empu tidak berbicara masalah bagusnya dan lain-lain, enggak. Sebenarnya konten Empu nggak ada hubungannya dengan masalah pengajian yang ada atau Empu sengaja memasukkannya, nggak ada. Kenapa? Tempat Empu di puncak bukit, jadi jarak masjid ataupun langgar 200 meter, 300 meter, bahkan setengah kilometer akan terdengar masuk di dalam konten seperti itu. Jadi malum kegiatan di masjid ini kan itu kan bermacam ragam, masjidnya juga banyak seperti itu. Makanya itu hampir semua setiap konten Empu ada suara masjid. Ini juga bagus untuk menjawab saudara kita yang ada di luar sana yang sering mengatakan, Empu, apa di Kalimantan itu nggak ada orang Islamnya, Empu? Apa di sana nggak ada masjidnya, Empu? Nah, ini sudah terdengar di setiap konten Empu, selalu ada. Itu suara-suara pengajian dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini untuk yang dari Luwu, kita akan mengetesnya. Setelah kita mengetes bilah mandau ini, Empu akan merangkum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara kita. Ini panjang 55 cm. Oke, kita. Soalnya kelelak dua mahal kemarin sempat nggak banyak. Jadi pengujian kali ini kita sekalian kebetulan ada sisa tanduk dari Empu nih. Ini ada sisa tanduk, potongan tanduk yang sudah lama. Kita akan mengetesnya kemampuannya dengan pertama ini kayu lin nih. Ini ada sisa kayu lin. Nah, ini kita akan melihat, kan kelihatan di konten tuh. Nah, tuh. Kemudian ini di tulang nih. Ini tulang ini kan keras nih. Tuh. Kita melihatnya apakah mampu. Nah, ini pengujian yang sudah kita lakukan. Sedikit pun nggak ada rusak, matanya utuh tuh. Semuanya bagus dan tetap luar biasa. Begitu juga. Nah, ini 55 nih panjang nih, bisa dilihat tuh di video. 55 panjang, bukan mandau yang pendek. Nah, ini pisaunya kita mengujinya di
tanduk juga nih. Sebenarnya agak sulit kita menguji karena pegangannya nih belum ada, tapi enggak apa-apa lah. Tuh. Nih, ini lagi yang satunya kita uji juga. Tuh. Nggak ada rusak sama sekali. Nah. Jadi mandau pesanan dari daerah Luwu, Kecamatan Pondrang, Sulawesi Selatan sudah kita lihat. Nah ini, dan ini juga bentuknya bunga natap tuh. Nah, kemudian pancuknya ini sebenarnya ini pancuk 2, tapi dibikin gaya seni seolah-olah ini pancuknya jadi pancuk 3, jadi 4 kelihatannya seperti itu. Nah, ini sesuai dengan contoh yang ada, yang beliau kepingin di video Empu konten yang sebelumnya seperti itu. Oke, ini untuk mandau pesanan dari Sulawesi Selatan. Semoga saja beliau menonton video ini. Kita lanjut tentang masalah lain, menanggapi pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang masalah yang ada dan sudah dirangkum menjadi satu jawaban. Semoga saja ini bermanfaat. Lagi-lagi pertanyaan ini selalu ditanyakan, padahal sudah dijawab. Pertanyaan pertama ditanya, Empu suku Dayak apa? Padahal itu sudah dijawab. Saya suku Dayak Benua. Dayak Benua berasal dari Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ya. Apakah Empu ada keturunan suku lain berdarah campuran? Enggak. Saya ibu asli Dayak Benua, bapak juga asli Dayak Benua. Saya tidak ada campuran dari suku lain sedikit pun. Bukan berarti saya membedakan, enggak. Nanti ada yang salah paham. Ini kan pertanyaan kepada saya Empu Glol, saya harus menjawab itu. Gitu. Terus ada saudara kita juga bertanya, kenapa Empu ada menyampaikan bahwa tidak dipimpin dan tidak tunduk dengan panglima manapun yang ada di Kalimantan ini, seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul, padahal sudah Empu jawab, sudah Empu luruskan, biar semua saudara kita tahu. Dayak itu ratusan suku. Ya. Di masing-masing sukunya mempunyai pimpinan, kepala adat, manti, dan lain-lain, serta panglimanya masing-masing, seperti itu. Saya Dayak Benua. Ya. Saya tidak mungkin dipimpin oleh suku Dayak lain. Itu dipimpin dalam arti yang kepanglimaannya tadi. Tetapi kita tetap menghormati saudara kita yang ada. Itu paham? Itu tidak dipimpin bukan berarti tidak tunduk, bukan berarti kita tidak menghormati saudara kita yang berkiprah di dalam seni dan budaya. Tidak sejauh itu. Mungkin saudara kita yang lain kadang salah memahaminya. Contoh, ya, sebuah perkumpulan, sebuah ormas itu kan mempunyai pimpinan, mempunyai ketua umum, mempunyai panglimanya. Apakah Empu harus tunduk dan dipimpin oleh ketua umum panglima yang ada di perkumpulan ini?
Sementara saya Empu Gelol tidak ikut atau tidak tergabung di dalamnya. Kan enggak. Ini harus saudaraku memahami ini dan berpikir lebih jauh. Seperti itu. Nah sekarang, katakanlah di Kalimantan ini, ormas dan perkumpulan yang ada itu kan banyak. Ratusan. Ya. Apakah ormas yang ada dan perkumpulan yang ada ini tunduk dan satu pimpinannya adalah satu perkumpulan saja? Enggak, mereka punya perkumpulan ormas masing-masing itu dengan perjalanan budaya, seni, kiprah lainnya yang mereka perbuat, yang mereka lakukan seperti itu dengan anggaran ADRT-nya masing-masing. Dan apa yang mereka lakukan juga tentunya dalam prinsip membela kepentingan orang Dayak. Semua ormas dan perkumpulan itu pada dasarnya bukan hanya ormas satu perkumpulan saja, semuanya membela orang Dayak tujuannya, membela orang Kalimantan pada umumnya, karena bukan hanya Dayak saja, banyak saudara kita yang lain termasuk Kutai, Banjar juga di situ membela orang Kalimantan. Itu apakah orang yang tidak ikut di dalam ormas atau perkumpulan tersebut boleh dikatakan pengkhianat? Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka juga punya perkumpulan ormas lainnya. Itu contoh seperti saya. Ketika orang tidak ikut saya, apakah itu dikatakan pengkhianat? Nggak bisa seperti itu. Tidak ada yang namanya pengkhianat kalau sama-sama orang Kalimantan. Ini harus diluruskan. Itu karena ini kan ada di konten-kontennya Empu, makanya itu Empu menjawabnya sesuai pertanyaan yang ada. Itu memang seringkali Empu mendapat pesan WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Katanya Empu menyindir. Kenapa mesti tersindir? Siapa yang saya sindir? Apa urusannya? Saya menjelaskan budaya, seni, tidak menyindir, menyinggung orang lain. Saya tidak punya kepentingan kok. Karena selama ini konten saya ini sudah 4 tahun mungkin lebih. Ya seperti inilah ceritanya. Masalah Panglima, masalah kepala adat, masalah Mandau, dan lain-lainnya. Itu. Kenapa Empu saat ini bercerita masalah ormas, masalah perkumpulan? Saya bercerita yang baik, meluruskan, menyampaikan hal yang benar, bukan menghina. Kalau saya menghina ormas atau perkumpulan tertentu, ini yang nggak benar. Itu. Kalau seumpamanya ada yang keberatan, saya sudah mengatakan, ada yang merasa terhina, ada yang merasa tersinggung, kan mudah. Di konten saya sebelum-sebelumnya ada nomor handphone saya. Dan alamat saya mudah dicari kok. Ya, saya di Kalimantan Timur, tepatnya di kota Samarinda. Mudah dicari. Ya, nggak sulit kalau mencari Empu. Bahkan ormas-ormas yang ada di Samarinda ini, Kalimantan Timur, sangat kenal dengan saya. Gitu. Nggak sulit. Seperti itu. Jadi saya menyampaikan hal yang baik, tidak menyinggung, tidak menjatuhkan orang lain. Dan satu prinsip saya memang ada oknum-oknum tertentu yang marah, yang tersinggung ketika saya menyatakan bahwa saya tidak dipimpin dan tidak tunduk dengan panglima manapun. Itu prinsip. Sebelum ada ormas atau perkumpulan yang berdiri, saya sudah seperti itu. Ada juga yang bertanya, tapi Empu pernah ikut di perkumpulan tertentu, pernah ikut di ormas tertentu. Benar, waktu itu saya pernah ikut di ormas perkumpulan tertentu. Dan pada waktu itu, ketika saya ikut, berarti saya harus tunduk dengan pimpinan yang ada, dengan ketua umum yang ada. Kan seperti itu. Maka prinsip daripada tidak tunduk dengan panglima manapun, tentunya itu tidak berlaku di dalam perkumpulan. Nggak boleh, kita harus tunduk. Kita harus ikut pimpinan, ketua umum. Ya, kalau kita nggak mau tunduk, nggak mau dipimpin, jangan ikut. Seperti itu.
Nah, ini yang harus saudaraku ketahui. Saya Empu Gelol pernah ikut. Ini saya berbicara ormas tua, mohon maaf. Jangan baper. Nanti ada yang baper lagi. Omongan Empu disalahgunakan. Saya pernah ikut di Gerakan Pemuda Asli Kalimantan. Gepak. Siapa yang nggak tahu Gepak di Provinsi Kaltim? Itu ormas tua loh. Perkumpulan tua. Empu pernah ikut di Gerakan Pemuda Asli Kalimantan. Empu pernah ikut di Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan Timur. Empu juga pernah ikut di Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur, LPDAKT. Itu. Pernah ikut Empu di sana. Laskar. Nah, jadi untuk hal semacam ini, makanya itu Empu tidak pernah menghina ormas atau perkumpulan tertentu. Karena Empu juga pernah ikut di dalamnya. Empu selagi muda pernah tergabung di organisasi kemasyarakatan yang tujuannya tentu saja positif. Itu. Memang kita juga tidak menutup mata. Kadang-kadang ada oknum tertentu yang seharusnya ormas perkumpulan ini mendukung, membantu masyarakat, tetapi sebaliknya justru berpihak dan membela perusahaan dan lain-lain. Masyarakat menjadi musuh dan lawannya, itu ada. Pasti ada seperti itu. Tapi tidak semua ini menjadi patokan. Itu. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan ormas dan perkumpulan itu Empu tidak bermanfaat. Ya memang tidak bermanfaat bagimu. Tetapi belum tentu bagi orang lain. Kita ambil contoh. Ketika kamu bermasalah, masalah tanah. Kamu melawan perusahaan. Itu. Bahkan kebenaran yang kamu sampaikan tidak didengar oleh pihak perusahaan. Apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri, kayak Empu ini sendiri. Apa yang Empu lakukan? Tentunya organisasi kemasyarakatan atau perkumpulan yang ada, yang mengatasnamakan Kalimantan pada umumnya, itu pasti membela kita, orang kecil, untuk melawan pihak-pihak yang menjolimi masyarakatnya ini agar mendapat sebuah keadilan. Seperti itu. Jadi jangan kita menghina ormas atau perkumpulan tertentu. Nggak boleh. Makanya itu dari dulu saya tidak pernah menghina ormas atau perkumpulan tertentu. Itu. Dan setelah terlepas dari sana, saya memang tidak dipimpin oleh siapapun. Dan saya tidak tunduk oleh panglima manapun. Tetapi saya menghormati mereka, saudara saya. Gitu. Wah, Empu berucap seperti itu mentang-mentang Empu tidak punya ormas, tidak punya perkumpulan. Jangan salah. Seperti itu. Jangan salah. Saya memang dari dulu hampir-hampir tidak pernah memunculkan perkumpulan yang saya punya. Makanya itu kita jangan membawa jangan ada orang yang menyerang Empu dengan membawa bendera perkumpulan atau ormas tertentu. Nggak boleh ya, karena Empu tidak pernah mengganggu siapapun. Itu karena berbicara sebuah perkumpulan, kita juga punya perkumpulan. Saya juga punya perkumpulan ya, yang sampai Menkumham juga izinnya resmi. Nih bisa dilihat, kecil aja spanduknya tuh, Sekretariat Dewan Pusat Pimpinan Pusat Mendau Tempilan Indonesia tuh ada izinnya sampai Menkumham ya. Siapakah ketua umumnya? Saya ketua umumnya. Itu. Saya sendiri ketua umumnya. Dan saya sendiri juga sebagai panglimanya. Saya sendiri sebagai panglimanya. Ini harus diketahui. Ini biar adil. Nanti kalau Empu tidak berbicara seperti ini kan tidak adil. Nanti tetap dianggap Empu ini merendahkan perkumpulan, merendahkan ormas. Enggak. Supaya adil. Empu juga punya. Itu. Ya kan adil kan sekarang.
itu seperti itu. Takut nanti dibilang empu iri dengki. Nah, bahasa iri dengki ini itu nggak boleh disampaikan sama empu. Kapan empu ada iri dengki atau empu iri terhadap ormas perkumpulan tertentu atau terhadap pencapaian yang ada? Buka aja semua kontennya empu baik di TikTok ataupun YouTube, ada nggak? Justru apa yang empu sampaikan, bahasa empu yang ada di situ, justru empu membanggakan kepada saudara kita yang maju di dalam perkumpulannya, luar biasa. Itu salah satunya empu sudah tidak usah menyebutkan karena sudah empu sebutkan. Itu seperti itu. Makanya itu empu tidak mungkin tunduk dan dipimpin oleh panglima manapun, karena empu juga punya perkumpulan. Itu empu justru ketua umumnya di perkumpulan ini. Empu juga panglimanya langsung. Empu juga panglimanya langsung. Ini biar semua saudara kita tahu seperti itu. Dan ini cukup adil. Apakah empu tidak pernah berbuat untuk Dayak? Banyak kok karya saya di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kertanegara, banyak. Kalau menyangkut Mandau, ya terserah kalau orang lain meragukan. Banyak Mandau karya saya, serta yang dibuat oleh keluarga besar Mandau Tempilan. Hampir seluruh Indonesia sudah ada yang memilikinya. Mungkin yang menonton konten empu ini juga beberapa orang memiliki Mandau dari karya perkumpulan Tempilan Indonesia ini. Betul. Untuk kita berbuat juga. Nah ini, jadi dari dulu memang prinsip empu memang nggak pernah menghina siapapun, ya. Tidak pernah dengki terhadap kesuksesan orang lain. Saya Pugelot tidak pernah juga mengancam-ngancam orang lain, meneror-neror orang lain juga. Makanya itu kemarin itu ketika ada yang meneror, mengancam empu, mau datang ke rumah segala macam, sampai detik ini juga nggak ada datang seperti itu. Bahkan ada beberapa oknum tertentu membawa nama ormasnya dia, ya, mau mengancam empu. Wah, jangan bawa nama ormas, membawa nama perkumpulan, nggak boleh. Besar masalahnya gitu. Karena empu juga punya perkumpulan. Bahkan banyak perkumpulan lain yang membela empu. Ya, kenapa? Karena empu tidak pernah berbuat salah. Ya, salahnya empu apa gitu. Ya, mungkin ada yang menganggap empu sering cerita masalah budaya, cerita masalah lain. Saya cerita masalah budaya real dan itu kapasitas saya. Karena saya memang selaku budayawan dari Dayak Benua. Dan saya sampaikan, saya ceritakan menurut tradisi adat Dayak Benua. Saya tidak pernah bercerita tentang adat Dayak keseluruhan. Itu. Jadi kalau ada yang keberatan, ya silahkan. Makanya itu empu sering sampaikan, kalau ada keberatan silahkan sampaikan. Mari. Adu argumen. Ya. Terkecuali saya bercerita tentang Dayak keseluruhan. Dan ternyata apa yang saya sampaikan itu salah. Nah, ini yang berbahaya. Saya tidak pernah bercerita tentang Dayak keseluruhan. Saya bercerita tentang Dayak Benua, Tonjoy, Bentiat. Itu poin yang aku sampaikan. Bahkan kalau agak lebih sedikit, saya sampai ke pasir. Karena ada di pasir orang dari kelompok Luangan suku saya juga. Seperti itu. Nggak ada saya mengganggu suku lainnya. Itu. Atau seumpamanya konten saya dibuat beberapa kali untuk merekrut anggota agar ikut bergabung sama saya. Tidak pernah. Itu. Satu pun saya tidak pernah merekrut siapapun. Nggak pernah. Itu. Saya nggak pernah. Makanya itu di dalam konten saya, Pugelol, saya jarang menunjukkan perkumpulan yang ada ini. Itu.
dengan berbagai alasan, dengan berbagai sebab, dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Itu karena nanti mungkin empu dianggap seperti ini, padahal enggak. Itu. Semua yang ada itu adalah orang baik. Ketika ada orang yang tidak bergabung dengan perkumpulan ormas yang ada, itu kan adalah prinsip yang dia punya, yang dia miliki. Jangan artinya itu dianggap sebuah hal yang nggak benar. Enggak, seperti saya. Banyak saudara saya yang tidak ikut bergabung sama saya tidak pernah punya kata-kata yang nggak bagus. Itu adalah pilihan orang masing-masing. Orang menjalankan budaya, melakukan sebuah seni, tidak mesti harus bergabung dengan ormas atau perkumpulan. Nggak penting seperti itu. Makanya itu empu sering katakan buat saudaraku yang yang berkegiatan seni segala macam, nggak usah ikut saya empu gelol, nggak usah. Ya, kamu berkarya aja sudah cukup. Itu untuk dirimu. Nah, itu. Tapi empu kan punya legalitas segala macam. Itu empu buat hanya untuk memenuhi syarat saja. Itu nggak ada apa-apanya. Ya. Karena tetap, apalah artinya sebuah perkumpulan yang empu buat? Empu sering katakan seperti itu. Yang penting itu di sini kita. Di sini kita. Itu. Pada diri kita sendiri. Itu. Ada juga yang bertanya, empu barukah berkegiatan budaya? Saya bukan baru. Nah, itu kan kontennya sudah ada saya sampaikan. Sebelum ormas atau perkumpulan ini lahir, tahun 1984 saya sudah berkarya. Ya. Saya sudah mengangkat namanya budaya seni Dayak. Saya sudah mengangkat. Lama sudah. Seperti itu. Bahkan saya juga sudah sering tahun 2007 saya sudah ke Jakarta juga. Ya. Saya juga pernah ketemu dengan Bapak Wakil Presiden. Walaupun tidak ketemu dengan Bapak Presiden, saya juga pernah ketemu dengan Bapak Mendagri. Ya. Bahkan pejabat-pejabat lainnya. Saya juga pernah ketemu dengan Pak Haritanu Sudibyo. Pernah. Tapi zaman itu belum zaman YouTube. Zaman itu belumlah zaman Facebook seperti saat ini. Belum zaman TikTok. Ya. Dan karya saya juga banyak. Gitu. Terus ada yang mengatakan, saya juga orang Dayak, empu saya tidak mengenal empu. Ya wajar kamu tidak mengenal saya, karena di tempo itu kamu belum lahir. Ya. Tempo itu juga belum ada ormas. Jujur saja, kalau seumpamanya ada ormas di zaman itu, ormas apa? Nggak ada. Ormas ini kan lahir baru, semua ormas baru lahirnya. Belum ada. Tuh, jadi sering saya katakan saya tidak pernah mengganggu siapapun. Semua adalah orang baik, semua adalah keluarga saya. Apa yang saya sampaikan selalu berhati-hati. Saya menjaga perasaan kepada orang lain, tetapi justru sering saya diserang dengan kata-kata orang yang tidak punya perasaan, yang konon katanya orang Dayak juga. Gitu. Apakah dikiranya saya ini bukan Dayak? Jangan membawa Dayak kalau untuk mengancam-ngancam, nggak boleh. Itu kita ini Dayak ratusan suku, kita ini berkeluarga semua. Itu jangan musuh-musuhan. Bahkan bukan Dayak juga, itu saudara kita, NKRI, kita hormati, saudara kita semua. Itu musuh-musuhan itu sudah habis zaman masa lalu, perjanjian damai sudah ada. Itu nggak boleh. Itu makanya itu empu selalu berusaha menyampaikan sesuatu hal yang baik.
Itu. Tidak ada jagau-jagauan, tidak ada hebat-hebatan. Ya. Pada prinsipnya di atas langit ada langit. Siapakah yang lebih jagau? Siapakah yang lebih sakti? Hanya Tuhan. Itu. Hanya Allah Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya kan? Itu semua kita tahu. Tuhanlah paling tersakti. Nggak ada yang sakti lagi. Maka itu karena Tuhan yang paling sakti, kita harus berbuat baik. Itu. Memang di dalam berbuat baik ada batasan tertentu karena kita adalah manusia biasa. Itu harus diingat. Kita adalah manusia biasa, ada batasan tertentu. Itu. Nggak selamanya kita harus baik-baik terus karena kita bukan malaikat. Ketika orang nggak baik sama kita, jangan kita berusaha baik. Ini masalah. Ini. Itu kita jauhi kalau bisa. Oke, itulah yang dapat Pu sampaikan pada sesi ini. Semoga saja bermanfaat dan berguna. Dan ini sekaligus di konten tadi juga, di ini yang Pu bicarakan ini juga untuk menjawab ya, rangkuman pertanyaan yang ada. Pu rangkum dan menjawabnya menjadi satu. Tuh, pada sesi ini memang Pu tidak berbicara IKN lagi. Nah, itu karena tentang masalah IKN sudah sebelumnya. Ini Pu menjawab yang masalah pertanyaan ormas yang ada atau perkumpulan yang ada. Oke, Pu ucapkan buat kita semua salam budaya dan tabes selalu untuk kita semua. Amin.